Terus untuk alokasi penggunaan dana bos sendiri sekarang itu dibatasi sesuai dengan kategori. Contoh nih, jadi dana bos itu digunakan maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer. Ternyata gaji-gaji guru honorer itu diambilkan juga dari dana bos, yang istilahnya apa ya? Ini baru tahu juga loh. Jadi teman-teman honorer yang ngajar di sekolah negeri itu diambil honornya dari dana. Terus untuk sekarang untuk sesuai Permen ini, Permen 2 tahun 2020, alokasi maksimal maupun minimal untuk pemakaian dana bos untuk keperluan pembelian buku itu tidak dibatasi, dan juga untuk pembelian alat multimedia itu tidak dibatasi. Karena kita tahu sendiri kan, Nadiem juga menggencarkan program Merdeka Belajar. Dari segi tata kelola penggunaan dana bos ini juga dibebaskan kepada sekolah, sehingga harapannya sekolah bisa fleksibel, tidak telat penyaluran dana bos, tapi juga yang paling penting ditekankan transparansinya itu. Nah, melalui dana bos ini tentunya banyak kayak manfaat nih buat sekolah nih. Ya kayaknya sekolah bisa memenuhi operasional, mulai dari keperluan alat tulis, beli alat praktek, alat peraga untuk siswa, semuanya dibiayai dengan bos. Kayak penggunaan sarana prasarana juga dibiayai oleh bos. Dengan catatan kata temanku itu, dia cerita yang penting catatannya itu harus sesuai dengan RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah, kurang lebih seperti lah istilahnya, apa lupa saya, RKS. Nah itu semuanya sebenarnya udah sedemikian rupa diatur oleh sistem Kemdikbud, sebenarnya sudah digital semua ya, cuma akhirnya masih ada belum yang cari celah untuk memanfaatkan dana bos ini gitu. Nah, modus-modus penyalahgunaan dana bos ini banyak sekali motifnya, cuma flow-nya atau alurnya atau kayak temuan-temuan kasus di lapangan itu kurang lebih ritmenya sama gitu. Jadi kasus korupsi dana bos ini terus terjadi karena ada main mata antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan swasta demi meraup keuntungan gitu lah. Bisa misalnya mereka kayak terselubung gitu. Dilihat dari kasus yang telah terungkap, kayak pelaku utama dari penyalahgunaan pendekatan sosial itu paling sering adalah kepala sekolah. Yang jadi tersangka itu paling sering kepala sekolah, ya kalau enggak bendahara sekolah. Ini sebenarnya nggak dibenarkan kan. Seharusnya kan kepala sekolah harus memberikan contoh yang terbaik, harus memanage semua yang ada di sekolah, tapi dia bermain di situ, itu kan nggak dibenarkan juga ya, dengan dalih dia pengen nyari keuntungan pribadi ya, istilahnya menyalahgunakan kekuasaan nggak sih. Ya udah jadi kepala sekolah, ya korupsi dari situ, jadi kayak nggak banget jadi kepala sekolah, nggak qualified lah jadi sekolah. Nah, ini aku juga menemukan data dari ICW ya, ICW Indonesian Corruption Watch, menunjukkan bahwa praktik korupsi pada sektor pendidikan terus terjadi. Ya, ini flashback ke tahun lalu ya, yang masa-masa pandemi COVID. Peneliti ICW menyebutkan bahwasanya 4 dari 12 kasus korupsi pendidikan yang terjadi itu adalah penyelewengan dana bos. Terus aku ada lagi data, aku cari baca lagi ya, data Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Itu namanya Mas Ubed, itu dia ngasih tahu nih data tren jumlah kasus korupsi dana bos yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Jadi kayak setiap tahun itu tren korupsi dana bos itu naik. Kasusnya itu tersebut meningkat pesat pada saat tahun 2022 dengan persentase 93%. Nah, ini aku baca di media NU online, di situ mengangkat tentang penyelewengan dana bos gitu ya. Jadi korupsi yang dilakukan di sekolah itu mulai dari korupsi pembangunan infrastruktur, pengadaan barang, terus seperti pengadaan buku LKS tuh sebenarnya kalau di SD kata temanku, buku LKS itu nggak wajib, nggak harus, karena udah disuplai dengan dana bos yang digunakan untuk beli buku. Tapi banyak sekolah SD sekarang itu pembelajaran utamanya patokannya di LKS, benar nggak sih? Kayaknya bisa menjadi celah buat kepala sekolah bikin proyek dengan agen-agen buku, ya nggak sih? Sebenarnya LKS itu nggak boleh di SD. Jadi ini heran juga saya, setelah aku ngomong sama teman-teman yang ngajar di SD kayak gitu, prakteknya guru paling mudah itu ngajarnya pakai LKS, dan ulangan pun ya gitu pakai LKS, cara pakai buku paket buat panduan. Jadi dari operator sendiri kan biasanya di sekolah kan butuh operator yang bisa ngatur
kayak laporan, LPG dari setiap dana bos, dan dia harus mereng-reng, istilahnya mengestimasi apa saja keperluan sekolah untuk operasional. Nah, dia harus mereng-reng. Nah, temanku juga jadi operator kan, kebetulan dia juga pusing. Ini gimana penyerapan anggaran ini bisa mengcover semua kebutuhan sekolah. Nah, pusingnya di situ. Dia harus mungkin belanja ATK yang perlu banyak ya kan, kayak kertas, pulpen, spidol, buku, kayak alokasi buat beli buku, terus beli meja baru, itu semuanya direview semua di rencana kegiatan anggaran sekolah seperti itu. Jadi harus apa ya? Jadi ketika sekolah menerima dana bos, itu harus direng-reng apa saja sih kebutuhan sekolah. Nah, yang tahu adalah warga sekolahnya. Tentunya di sini yang berperan penting yang mengatur kebijakan ya kepala sekolahnya nggak sih? Kepala sekolah, terus warga sekolah, dan sebagainya. Terkait tadi ya penyelewengan dana itu yang paling sering tadi sudah disampaikan kepala dan wakil kepala sekolah. Ya, sekolah yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka. Nah, disusul dari pihak operator, kadang juga kadang juga, terus atau dari staf keuangannya atau dari sekolah. Terus untuk kasus korupsi dana bos, menurut Mas Ubed tadi, ini karena apa ya? Lembaga pendidikan selalu sistem manajerannya itu tertutup, tidak terbuka. Jadi mungkin seharusnya kan di sekolah ada komite sekolah dan sebagainya. Itu kan menjadi wadah bagi komunikasi antara orang tua siswa, komite sekolah dan sekolah untuk mentransparansi semua anggaran yang masuk di sekolah. Tapi kan jarang nih anggaran rapat. Mungkin aku belum mengalami ya. Kalau menurutku dulu apa ada sih rapat terkait dengan di sekolah, kayaknya jarang sekali kan. Nah, ini ada beberapa kasus yang paling sering itu di dunia penyelewengan dana bos itu ya. Itu sistem RKS. Jadi rencana kegiatan anggaran sekolah itu bisa diakali dan diotak-atik. Diotak-atiknya apa ya? Ya kayak misal nih kita butuh ATK nih, ATK kayak beli kertas. Kertas kan biasanya banyak untuk keperluan ulangan, keperluan apa gitu kan. Nah, kita dari pihak sekolah nyari CV nih, atau nyari pihak ketiga nih, ya kan? Nyari pihak ketiga untuk mensuplai apa yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Nah, itu bisa diakali juga. Nah, menurut aturan sekarang dari ceritanya temanku itu, nah sekolah itu ketika dapat transferan dana bos itu nggak bisa langsung diambil di bank atau nggak bisa ditunaikan atau diambil di cash ya kan? Otomatis dari pihak kepala sekolah nggak bisa kan megang duit itu atau dari bendahara sekolah ya, karena di tahun-tahun sebelumnya ketika dana bos itu dicairkan, warga sekolah yang lain itu nggak tahu nih uangnya yang diambil berapa, sisa berapa. Nah, kalau sekarang kata temanku ketika dana bos cair itu nggak bisa dicairkan, tapi harus dibelanjakan. Nah, dibelanjakannya itu lewat aplikasi namanya apa, kayak ada platform khusus untuk belanja, kayak kita beli baju di Shopee, di Tokopedia. Nah, di sekolah itu ternyata ada platform khusus atau marketplace untuk belanja kebutuhan yang ada di operasional sekolah. Nah, modusnya biasanya ya kata temenku itu modusnya itu kita nyari CV-nya itu CV yang udah kita tentuin sendiri. Jadi ketika kita pengen melakukan manipulatif, kita tinggal kerjasama aja sama CV itu. Bagi persenan lah, gitulah. Misal kita kayak beli kertas, kan beli kertas misal butuhnya 10 eksemplar, yang keluar 5 eksemplar, ya jadi kan. Nah, kalau barang habis pakai kan nggak mungkin ketika ada inspektorat datang, ini mana nih kertas 10 eksemplar? Bilang aja, udah dipakai. Kan make sense ya, logik. Nah, biasanya dari pihak sekolah ya markupnya atau manipulasinya itu di bagian volume apa ya suatu barang. Jadi markupnya di volume, main volume gitu kan. Misalkan kayak tadi sebenarnya kertas nggak butuh 50 eksemplar tapi ditinggikan 60 atau 100 di CV-nya. Nah, terus dari situ kan udah kelihatan nih prakteknya. Ketika nggak sesuai dengan yang di lapangan, yang keluar berapa, pesannya berapa, yang keluar berapa. Nah, itu kelebihan uangnya kan bisa dicairin kan, tidak. Dapatlah persenan tuh sekolah. Operator dapat dari CV-nya, kepala sekolah juga dapat CV-nya. Dapat apa? Persennya gitu. Akhirnya uang ke situ ada tuh. Gitu. Jadi praktek-praktek yang seperti itu apa ya? Ternyata masih dilakukan sampai sekarang. Ya guna untuk memenuhi keinginan pribadi saja yang sebenarnya sangat disayangkan gitu.
kadang temanku juga ini kayak bimbang. Di solusi dia honorer, dia yang ngerjain semuanya, saya jadi operator, siang malam berjibaku dengan Excel, dengan pendanaan dan sebagainya. Ini sampai pusing kan. Jadi kayak ya gaji seorang honorer di negeri berapa kan. Jadi ini memunculkan apa ya, memunculkan keinginan untuk ya ikut terlibat juga gitu kan. Lah aku istilahnya kalau nggak untung kan eman-eman bagi dirinya gitu. Akhirnya mau nggak mau dia juga ikut. Kadang dia melobi CV-nya untuk dapat persenan seperti itu. Biar sebagai uang ganti lelah lah. Kan ngurusin bos juga ribet gitu katanya. Aku mau tanya, itu sekolahnya itu swasta atau negeri? Negeri. Jadi alokasi bos itu kan negeri dapat, swasta dapat juga sih. Oh, swasta juga dapat ya? Iya dapat. Nah kurang tapi untuk plottingan berapa persennya kurang tahu sih terkait. Kalau dari tahun peraturan sebelumnya aku baca-baca itu yang negeri itu lebih besar daripada yang swasta untuk dana bos.